Ya, yang ketiga, modalnya sekali seumur hidup. Artinya yang namanya seumur hidup ini berarti perusahaan kita ini jangka panjang, jangka lama. Karena seumur hidup Bapak Ibu. Dan diwariskan. Dan ini yang membuat saya tertarik gabung PTBS. Selamat malam menjelang sahur. Salam merdeka untuk kita semua. Kenapa merdeka? Biar kita bisa hidup merdeka, terbebas dari hutang dan riba. Bapak Ibu, teman-teman, luar biasa. Anda udah bertahan nih dari jam 9 sampai jam 11 mendengarkan presentasi. Ya kan, di awal dari Pak Rian nih luar biasa menjelaskan mengenai perusahaannya, mengenai produknya. Ini dahsyat banget ini perusahaannya Bapak Ibu. Perusahaan selama saya kerja dari saya pertama kerja tahun 2004. Ya kan, nggak ada perusahaan yang seloyal ini gitu. Dan kata saya bilang ini perusahaan anti PHK. Kenapa? Karena nggak ada pemhk di sini. Ya kan, banyak di sini mitra-mitra juga yang nggak pernah datang ke kantor tapi dapat bayaran, tapi dapat cuan, tapi dapat fulus, betul. Nah kalau misalkan saya dulu kalau kerja 3 hari nggak kerja aja, jangankan 3 hari, 1 hari aja bisa potong gaji, betul ya? Ya ditambah tadi produknya luar biasa. Nah sekarang produknya bukan Bapak Ibu mau asal jual-jual produk, wah saya jadi jualan dong, enggak. Selama saya jalanin PTB sebelum pernah saya menjual satupun produk saya pribadi ya, belum pernah. Oke, kenapa Pak bisa jalanin bisa raih bonus, bisa raih rewardnya? Karena saya jalanin sistemnya. Karena sistemnya kita dibayar jauh lebih besar, jauh lebih mahal malah. Kalau Anda paham sistem dari PTBS itu sendiri. Tapi produknya kita harus pakai. Ya kan? Kita bisa dibayar besar karena kita bintang iklannya Bapak Ibu. Jangan sampai ya ada yang nanyain. Katanya produk PTBS bagus nih Eco Racing buat motor. Ya kan? Ada yang nanyain seperti itu, Anda bilang iya sih bagus kata upline saya. Ya orang mana percaya. Ya kan? Ada yang nanyain gimana sih caranya biar membesarkan bisa membesarkan badan, minum eco farming. Padahal eco farming buat tumbuhan. Gara-gara Anda nggak paham produknya, betul ya? Malah Anda suruh pakai eco farming. Betul ya? Sama nih misalkan kayak produk ada X-Men, ada Econax, itu kan bagus semua. Ya kan, gara-gara Anda nggak paham, Anda salah cerita, bahaya nantinya ya. Produknya Anda harus paham. Poin yang ketiga, marketing plan. Seberapa besar dibayar dan seberapa cepat. Ini poin yang paling penting. Kenapa banyak orang trauma akan MLM? Ya, termasuk saya sendiri. Saya ini dulunya GAM, Gerakan Anti MLM. Asik. Gagah ya. Kenapa saya bisa tertarik PTBS? Yang pertama, perusahaan kita ini dibayarnya harian, mingguan, bulanan. Pembayarannya cash. Omset hari Senin dibayar Selasa, omset hari Selasa dibayar Rabu, omset hari Rabu dibayar Kamis, dan seterusnya. Ya kan? Yang kedua, perusahaan kita tidak ada target. Di saat orang lain perusahaan memperlakukan target, kita targetnya tergantung kita sendiri. Jadi Bapak Ibu teman-teman bisa jalanin PTB sambil kerja. Bisa jalanin PTB sambil kuliah, bisa jalanin PTB sambil usaha Anda jalanin bisa. Kenapa? Karena tidak ada target. Target tergantung kita, bukan tergantung perusahaan. Ya, yang ketiga, modalnya sekali seumur hidup. Artinya yang namanya seumur hidup ini berarti perusahaan kita ini jangka panjang, jangka lama. Karena seumur hidup Bapak Ibu. Dan diwariskan. Dan ini yang membuat saya tertarik gabung PTBS. Kalau saya buat usaha di luaran sana, misalkan kita kan nggak ada yang tahu namanya umur, betul ya? Misalkan udah meninggal nih, ya kan? Kita nggak tahu dan nggak bisa diwarisin. Dan mungkin kerjaan juga nggak bisa. PTBS bisa Bapak Ibu.
Anda jalani 2 kaki nih udah punya penghasilan 1.200.000. Tadi kan udah dijelasin sama Kang Teddy. Betul ya? Berarti kurang lebih sebulan ini 36 juta. Misalkan udah meninggal nih Anda nih. Dan itu bisa diwariskan penghasilannya, bukan pekerjaannya. Dan penghasilannya terus menerus diwariskan. Sampai kapan Pak? Seumur dunia. Berarti kan perusahaan kita emang bener-bener jangka panjang udah dirancang sedemikian rupa Bapak Ibu. Ya kan? Terus yang keempat, ya di sini pembayaran rewardnya di sini bukan nggak ada syarat. Ketika orang lain banyak syaratnya, ketika orang lain banyak harus ada syarat-syarat berlaku baru dapat reward, kita nggak ada. 100 dapat motor, 300 dapat mobil, 1.500 kiri, 1.500 kanan dapat 500 juta, 3.000 kiri, 3.000 kanan dapat 1 miliar. Dan itu omsetnya omset berjamaah. Artinya omset kelompok, artinya omset grup, bukan omset sendiri. Ya. Dan dasarnya juga di sini ya sistemnya kan binari atau 2 kaki. Bina kanan, bina kiri. Wah, apa kan itu bisnis ngajak-ngajak orang. Karena bisnis sekarang nggak ada bisnis yang tanpa ngajak orang. Semua bisnis perlu orang. Kalau kita bicarain counter handphone, didesain sebagus mungkin. Kira-kira counter handphone butuh handphone, ya kan? Atau butuh orang yang beli handphone atau jual handphone? Pasti perlu orang. Gak mungkin kan handphone terbang sendiri. Betul kan? Anda kalau misalkan lihat dokter, dokter perlu apa? Perlu pasien. Dokter hewan perlu apa? Perlu hewan, Pak? Bukan. Perlu orang yang punya hewan. Kan nggak mungkin kan kucing sakit datang sendiri ke dokter. Om, gue sakit, Om. Betul? Nah, kenapa orang jadi trauma sama MLM? Yang pertama, karena MLM biasanya ada target. Itu yang pertama. Yang kedua, modalnya berkali-kali. Yang ketiga, ngejar-ngejar peringkat. Ya, yang keempat ini harus ada tutup poin biar bonusnya keluar. Yang kelima syarat dapat rewardnya banyak syaratnya. Yang kelima sistemnya matahari ngajak orang sebanyak mungkin. Itulah orang kenapa banyak orang trauma. Kalau PTBS itu kebalikannya, ya. Nah, poin yang keempat ini sistemnya transparansi. Transparansi maksudnya apa? Anda ketika gabung dapat ID, dapat password, ya kan? Anda login kayak tadi Kang Teddy ya, itu bisa login langsung. Anda dapat website sendiri. Anda bisa lihat bonusnya berapa, betul ya. Anda bisa lihat perkembangan tim, Anda bisa lihat berapa poin lagi mau teman. Semuanya transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, ini dahsyatnya bisnis kita. Oke, nah yang kelima Bapak Ibu, yang paling penting ketika Bapak Ibu mau jalani bisnis, siapa mentor yang ngajaknya? Yang tahu PTBS banyak. Betul. Yang tahu eco racing, eco farming, slow release banyak banget. Tapi tidak semua orang tahu cara jalani bisnis. Lahan boleh sama, tani berbeda, hasil pasti beda. Beruntunglah Bapak Ibu ada di grup kita. Di grup SSB Team, ya kan? SSB Team ini lebih mengedepankan lebih ke pendidikan dan pertemuan, lebih mengedepankan bagaimana caranya mitra-mitra bisa cepat sukses juga, bukan lebih mengepentingkan keuntungan pribadi. Dan yang paling penting ini adalah pembelajaran dan trainingnya. Ya, SSB Team udah mulai pembelajarannya rutin, entah itu secara digital, Zoom setting, entah itu secara langsung training, ya seminar offline kita selalu ada juga. Oke, jadi 5 hal ini kalau Anda paham, Anda udah pasti gabung. Tapi kan Pak, modalnya Pak 2,5 juta Pak. Saya punya duit dari mana? Justru karena nggak punya duit, Anda gabung PTBS. Ya kan, kalau udah banyak duit ngapain gabung? Betul nggak? 90% orang gabung PTBS rata-rata nggak punya duit, rata-rata kelilit hutang. Ya, nggak ada sekarang orang ya hidup nih, misalkan udah 20 tahun, 30 tahun nih tanpa hutang, nggak ada rata-rata ya. Rata-rata pasti punya cicilan. Jangankan kendaraan motor, mobil, jangan. Handphone aja nyicil zaman sekarang. Betul ya? Bahkan pasangan hidup aja nyicil. Anda harus bayar setiap bulan, betul.
Yang penting kalau misalkan motor Anda nggak kebayar, bisa nggak oper kredit? Bisa. Mobil oper kredit bisa nggak? Bisa. Tapi kalau pasangan hidup nggak kebayar, masa mau Anda oper kredit? Betul. Bercanda, jangan terlalu serius. Udah ya. Bapak Ibu, teman-teman, yang paling penting itu bukan dari modalnya, tapi yang paling penting ini peluangnya. Kenapa saya bicara peluang? Contoh, misalkan Bapak Ibu saat ini megang duit, ya, megang duit, anggap aja di rekening Anda ada 10 juta atau ada 50 juta lah. Anda punya tabungan atau punya aset 50 juta. Saya tanya sama Bapak Ibu, ya, dengan modal 50 juta, usaha apa di zaman sekarang? Bisnis apa yang Anda jalani dalam jangka 1 tahun punya, ya kan, keuntungan 100 juta selain PTBS? Ada nggak? Yakin nggak ada. Dan susah, betul? Nggak ada apa? Emang nggak ada. Berarti yang paling penting ini bukan modalnya, tapi peluangnya. Yang harus Anda pikirkan bukan ikannya, tapi alat pancingnya. Jangan mikirkan uangnya, tapi mesin uangnya yang harus Anda pikirkan. Itu yang harus, dan beruntunglah Bapak Ibu. Bisa ditawarin bisnis PTBS. Kenapa saya bicara beruntung? Jujur Bapak Ibu ya. Yang orang yang lebih pintar dari saya ini banyak. Orang yang lebih cerdas dari saya banyak banget. Betul? Yang lebih ganteng dari saya banyak banget. Ya kan? Tapi tidak semua orang beruntung sama seperti saya. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena sepintar-pintarnya orang pasti mencari pekerjaan yang terbaik buat dirinya. Beda sama orang-orang cerdas. Kalau orang-orang cerdas mempekerjakan orang-orang pintar. Ya kan? Oh berarti Pak Restu cerdas dong. Enggak, kalau saya beruntung. Kenapa? Orang pintar kalah sama orang cerdas. Orang cerdas kalah sama orang beruntung. Apa itu beruntung? Yang namanya beruntung, kesempatan dibarengi sama kemauan, itulah orang yang beruntung. Termasuk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu jadilah orang yang beruntung. Karena kesempatan sudah di depan mata Bapak Ibu. Tinggal keberanian Bapak Ibu untuk mengambil kesempatan tersebut. Karena tidak semua orang dapat kesempatan tersebut. Ya kan? Bisa aja ini dari jawaban segala doa Bapak Ibu. Betul? Tapi kan Pak, bisnis ini Pak, saya mah pemalu Pak. Ya kan nggak kayak Paris tuh pintar ngomong apa yang lain-lain kayak Kang Teddy, kayak tadi. Pak, Bu, ya justru karena Bapak Ibu nggak bisa ngomong, cocok bisnis ini. Cocoknya kenapa? Sekarang saya tanya, punya nggak teman atau relasi atau saudara yang nggak pintar ngomong juga? Ada, ajak aja. Simpen di sebelah kiri teman yang nggak bisa ngomong. Ya, ajak lagi teman Bapak Ibu yang nggak bisa ngomong, simpen sebelah kanan. Ya kan, ketika kanan dan kiri Bapak Ibu ada, kita buat tim yang nggak bisa ngomong. Bisa sukses nggak Pak? Bisa. Betul ya? Tapi kan Pak, bisnis ini mah Pak, bisnis apa namanya? Bisnisnya menguntungkan yang di atas Pak. Asik. Enak banget ya. Sekarang kalau kita bicara untung-untungan, kalau bisnis ini nggak ada untungnya, ngapain saya gabung? Dan semua bisnis juga pasti ada yang diuntungkan. Betul ya? Anda kerja ada ada keuntungannya nggak? Ada karena dapat gaji. Anda jualan cilok ada untungnya? Ada karena ada yang dijual. Sekarang ngapain kita jalanin bisnis yang nggak ada keuntungan? Tapi kan keuntungan kita di sini, contoh gini lah, Anda misalkan gabung di bisnis sekarang. Kenapa Anda gabung? Gara-gara dengerin omongan Pak Restu. Ketika saya cek bukan tim saya. Nah, keuntungan buat saya apa? Berarti kan nggak ada keuntungan sama sekali. Kenapa? Karena saya ambil motonya dari PTBS, Go Berkah No Riba, bukan hanya sekedar berkah di dunia juga, tapi berkah di akhirat. Kita bantu sesama. Saya percaya itu, Bapak Ibu. Saya percaya kalau saya sibuk, ya kan, membantu diri saya sendiri, maka Allah membantu orang lain. Tapi karena saya percaya, ketika kita sibuk membantu orang lain, yang membantu diri saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah selesai.
Jangan ketakutan gak ada rezeki, jangan ketakutan gak dapat bonus. Enggak, yang penting berikanlah yang terbaik buat orang-orang. Ya, singkat aja cerita gini. Pak, banyak orang belum tahu nih kenapa saya bisa gabung di SSB, kenapa saya bisa gabung di langsung ke Kang Dani. Singkatnya gini, waktu masa pandemi ya, tahun 2020 akhir, ini saya tuh dulu terakhir ini jadi Grab, tahu ya? Supir. Oke, saya supir online. Tapi dulu belum ada Grab, dulu zamannya Uber tahun 2016. Saya nguber di situ, dapat duit susahnya setengah mati ternyata Bapak Ibu ya. Buat dapetin 100.000 itu wah kencang. Dan saya pakai mobilnya mobil punya saudara saya sewa. Sewa kurang lebih 1 minggu ini 1 juta. Saya sewa mobil karena lagi kadang nggak punya duit, lagi benar-benar terpuruk mau nggak mau. Ya kan? Nah waktu itu sambil jalan alhamdulillah sampai saya buat perusahaan. Buat PT lebih ke taksi online ya. Saya buat, saya kerjasama sama hotel, kerjasama sama ini, dikasihlah pandemi, udah selesai. Ya kan, udah nggak ada income lagi, udah nggak ada penghasilan lagi, bingung mau ngapain. Sama pemerintah nggak boleh keluar, betul ya, ditakut-takutin karena adanya COVID, betul ya. Karena wah bener-bener bingung aja di situ. Ya, alhamdulillah jadi jago jualan. Maksudnya apa? Ya gara-gara pandemi saya bisa jadi jualan kursi, jualan kulkas, jualan TV. Pokoknya alat rumah saya jual semua. Jadi jago jualan, betul? Ya kan, karena sebagai kepala keluarga, saya harus mikir, harus cari cara bagaimana caranya bisa menyambung hidup kan gitu. Searching lah di YouTube. Ya kan? Adalah keluarlah YouTube-nya Dani Abdul Ghani. Kalau Anda searching boleh tuh di YouTube ada Dani Abdul Ghani. Saya searching, saya langsung kontak beliau. Ya, saya kontak. Ya kan, ini benar nggak? Waktu itu kontennya itu 40 hari dapat mobil 150 juta. Dan jujur saya nggak percaya. Saya nggak percaya, orangnya nggak mudah percaya. Saya kontak, langsung datang ke Tasik. Dan saya ini kan asli Bandung ya, tinggal di Bandung. Saya langsung berangkat ke Tasik. Ternyata kantornya dekat rumah di Bandung. Kan lucu. Oh iya ya, yang namanya rezeki nggak akan ketukar. Dan sudah ditakar juga, betul ya? Bahkan orang Bandung aja yang nawarin nggak saya terima. Tapi kenapa saya bisa gabung ke orang Tasik, Kang Dani, betul? Waktu dijelasin sama Kang Dani semua, alhamdulillah waktu itu kondisi saya berangkat dari Bandung ke Tasik ini cuman modal 50.000. Ya dipakai bensin 20.000, sisa 30.000 harus cukup. Ya, waktu itu kondisi utang alhamdulillah lagi gede. Ya, saya waktu itu utang ke Bank BRI aja 100 juta waktu itu saya pinjam, kurang lebih sisa 80 jutaan lagi. Cicilan tuh sekitar 2 jutaan lah. Ya, pas ikut SLC, kan di PTBS ada program SLC lah, Spiritual Leadership Camp atau pesantren kilat. Saya dengar ada Ustadz bicara, Tuhan ini akan memusnahkan orang-orang pelaku riba. Di situ baru saya ngeklik. Oh, kenapa saya bisa dihabisin tahun 2016? Mobil 2 raib, motor 4 raib semua. Jadi 2016 tuh saya bener-bener titik terendah gitu. Oh, berarti Tuhan ini biar saya ini jadi oh saya mulai paham kenapa sering berantem sama istri ya, keluarga nggak pernah harmonis. Oh, karena riba kata saya ini. Saya tahu riba tapi nggak tahu dosanya dulu. Oke. Di situ diniatinya ya Allah, saya pengen bebas hutang, saya pengen bebas riba. Akhirnya saya gabung PTBS. Ketika gabung juga nggak punya duit. Ya, malah cicilan aja udah gede, betul ya, belum dikasih pandemi, nggak ada kerjaan. Dan Kang Dani bilang, Pak, sama seperti halnya telinga kita kalau kemasukan air, apa yang kita lakukan? Biar mengeluarkan air tersebut. Masukin air lagi atasnya. Bapak mau bayar utang nggak mau, ngutang lagi tapi yang terakhir kalinya. Iya juga kata saya, benar. Yang paling penting selamatin dulu mesin uangnya. Dan saya ngambil bukannya yang sepaket. Kenapa saya nggak ngambil sepaket? Karena saya banyak utang. Karena saya pengen terbebas hutang, saya ambil yang 7 paket. Di awal saya ambil langsung 7.
Di mana itu modalnya? Ya kan? Ya cari cara, saya bujuk istri buat jual harta karunnya, betul ya? Ya kan? Ke saudara sana, ke saudara sini, dapatlah terkumpul lah 7 paket, saya jalanin. Ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Ya kan? Belum ada Zoom seperti ini, betul ya? Harus pertemuan juga susah lagi, karena lagi masa pandemi juga. Tapi saya jalanin terus, saya jalanin terus. Ya ternyata risikonya cuma ditolak doang. Nggak ada risiko yang lain. Ya ini mah sama kayak jualan. Orang jualan risikonya ditolak ya wajar kata saya. Ya kan, tapi saya jalanin terus-terusan. Ya alhamdulillah 1,5 bulan kalau nggak salah saya tembus motor tuh. Ya sebulan pertama aja itu lebih dari 100 orang nolak saya. Ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Saya belajar, perbaiki apa nih salahnya, di mana nih, oh ini salahnya, oh begini, saya belajar terus. Akhirnya saya belajar dan bisa meyakinkan orang, karena bisnis ini bisnis meyakinkan. Kalau Anda nggak yakin sama bisnis ini, ya kan, ya susah buat sukses. Karena syarat sukses di bisnis ini adalah kuncinya keyakinan. Kalau kita bisa meyakinkan diri kita, maka kita bisa meyakinkan orang lain. Itu aja poinnya. Alhamdulillah bulan ke-7, bulan ke-8 tuh saya bisa lunas utang. Ya 80 juta tambah pinjaman online tambah apa banyak lah. Alhamdulillah saya udah nggak punya riba lagi. Saya ceraiin tuh BRI. Udah cerai, putus. Saya nggak mau lagi. Di situ alhamdulillah Bapak Ibu. Ketika kita niatin pengen bebas hutang, kita niatin pengen bebas riba, di situ rezeki makin ngalir, makin deras, makin besar. Itu yang saya alamin. Kenapa bisa seperti itu? Sebenarnya setiap orang itu dikasih kesempatan yang sama. Setiap orang itu dikasih peluang yang sama. Tergantung orang itu tersebut. Kadang saya aneh sama member-membernya sudah gabung juga masih nyantai. Betul ya? Kenapa dia nyantai? Karena tidak ada anjing gila. Karena tidak ada kejaran. Bukan masalah MLM-nya. Pekerjaan apapun juga, pro dan kontra pasti ada. Betul ya? Betul ya? Apalagi perusahaan kita, wah itu mah MLM, perusahaan tipu menipu. Emang tahu MLM? Kagak. Iya, kata saya. Katanya itu juga. Berarti kan banyak orang belum paham. Padahal MLM ini kan sistem pemasaran. Nah, sedangkan adanya PTBS memperbaiki ya, dan PTBS adalah jawaban orang-orang yang trauma. Betul ya. Nah, jadi itu kita kasih pemahaman sama teman-teman kita. Percaya Bapak Ibu, tidak semua orang beruntung dapat kesempatan seperti ini ya. Tapi kan Pak, saya mah nggak cocok bisnis ini Pak, karena saya mah orangnya misalkan saya mah cuman ahli administrasi. Saya mah cuma jago jadi apa namanya, banyak lah orang-orang kan biasanya alasan seperti itu ya. Saya emang nggak bisa Pak, bukan cocok, bukan bidang saya. Kalau kita bicara bidang-bidangan, ini bukan bidang saya. Ya, saya ini jurusan sekolah aja gambar bangunan, di mana bidangnya, di mana nyambungnya. Kerja 2004 di minimarket, nyambung nggak? Kagak. Saya pertama kali kerja ini jadi pramuniaga loh, nyapu-nyapu. Saya mikir, ya Allah, padahal di sekolah saya nggak diajarin nyapu. Saya nggak diajarin jadi kasir. Bener kan? Langsung kerja lagi di apa waktu itu di McDonald's saya pernah juga ngelayanin orang kan, goreng ayam. Saya nggak diajarin. Ya, lari ke nge-Grab dan gak ada nyambung-nyambungnya sama sekali. Ternyata saya paham, disitulah konsep rezeki. Kenapa konsep rezeki? Rezeki ini selalu disimpan di tempat yang gak diduga-duga, selalu disimpan di tempat yang gak disangka-sangka. Maksudnya gimana Pak? Anda tahu ikan kan, hidupnya di air, dan ikan ini adalah makanan kesukaan kucing. Dan kucing ini paling takut sama air. Kenapa Tuhan ciptakan makanan kesukaan kucing ini ada di dalam air? Padahal kucing tidak takut sama air. Itulah rezeki Bapak Ibu. Ya, kalau Anda tahu cicak, makanan kesukaannya nyamuk. Betul ya? Tapi cicak gak dikasih sayap. Kenapa Tuhan ciptakan makanan cicak itu ada di udara? Betul lah, itulah rezeki Bapak Ibu. Dan saya ini jujur paling gak suka bisnis MLM. Kenapa saya jadi suka? Karena duitnya gede.
Kalau duitnya kecil mah ngapain saya kerjain? Bener kan Bapak Ibu juga sama. Ya kan? Karena saya percaya gengsi tidak akan membuat hidup kita sukses. Betul ya? Sekarang saya dulu juga pernah kan kerja, wah gaya. Betul ya, pakai ID card. Gaya banget. Bukan saya menjelekan, enggak. Kerja itu bagus banget. Tapi saya mikir, ternyata ngukur nasib itu mudah. Saya adakan waktu itu sering meeting juga sama supervisor, sama manajer saya meeting. Dan terakhir saya jadi audit kan di minimarket. Pas meeting, kebetulan saya deket nih sama manajer situ, saya main ke rumahnya. Ternyata rumahnya masih sederhana, ya masih KPR waktu itu. Mobilnya juga mobil lama, bukan mobil baru. Saya tanya, Pak udah berapa lama jadi manajer? Saya menitis karir 25 tahun kata dia. Wadaw, 25 tahun kata saya. Saya mikir waktu itu saya baru 5 tahunan kerja. Berarti 20 tahun yang akan datang, nasib saya nggak beda jauh. Kan ngukur nasib itu mudah. Oh iya ya, kalau saya ikutin jejaknya, nggak akan jauh. Nah sekarang kita lihat PTBS paling lama di SSB siapa? Kang Dhani Abdul Ghani. 4 tahun berapa dia dapat? Ya anggap setengahnya lah 4 tahun saya. Jangan setengahnya lah, 1/4-nya. 10%-nya aja lah. Kita masih beruntung. Dan kita masih bagus. Lihatin Kang Dhani. Ya notabene-nya kayak gimana. Latar belakangnya seperti apa. Kalau saya ngomongin manajer saya ini lulusan S1 loh. Dia lagi sekolah juga S2. Kalau saya ikutin, waduh, susah juga kata saya. Iya ya, ngukur nasib ini mudah tergantung kitanya. Kita ikutin jejak, nggak beda jauh nasib kita. Gitu kan? Tapi kan Pak, suksesnya perlu kerja keras, betul. Kalau kerja keras syarat buat sukses, berarti orang yang paling sukses kuli bangunan. Betul nggak? Kalau emang benar kerja keras ya. Dan saya yakin saya sama Bapak Ibu itu pasti orangnya kerja keras semua, nggak ada orang yang kerjanya santai. Buat masa depan anak, buat masa depan istri, masa depan suami, keluarga, betul ya? Saya yakin Anda tuh pasti pekerja keras, sampai sekarang aja Anda melek, walaupun lagi ngantuk, mukanya ditahan-tahanin. Berarti kan saya yakin Anda ini pekerja keras. Betul. Tapi dengan kerja keras aja nggak cukup, perlu kendaraan yang tepat. Saya dulu di minimarket kerja. Waktu itu ada saya job juga, saya ngambil jaga kafe. Jadi jam 8 sampai jam 5 saya kerja, jam 6 sampai jam 12 malam saya jaga kafe. Kerja kerasnya kerja keras. Kaya nggak? Kagak. Gitu-gitu aja. Betul ya? Ternyata nggak cukup kerja keras, perlu kendaraan yang tepat. Valentino Rossi bisa juara karena motornya bagus. Coba kalau dikasih Mio, dan nggak akan juara. Walaupun jago, skillnya hebat. Sama kayak saya juga. Sehebat apapun saya, sekerja keras apapun saya, ketika di luaran sana dibatasi penghasilan. PT BES memberikan penghasilan yang tak terbatas. Tergantung Bapak Ibu mau penghasilan berapa. Mau 1 juta tiap hari, mau 2 juta, mau 3 juta, mau 100 juta tiap bulan, mau 200 juta, mau 500 juta, terserah. PTBS kasih, tergantung kerja keras kitanya. Ternyata saya ini dibayar mahal di sini kata saya. Ya, tapi kan Pak nggak ada duit. Betul Bapak Ibu. Untuk sukses ini emang sulit. Ya kan? Kalau kita tanya aja sekampung, Cung yang mau bebas utang semuanya nggak Cung. Cung yang mau dapat mobil cash semuanya nggak Cung. Yang mau dapat rumah 1 miliar semuanya nggak Cung. Tapi modalnya 2 juta. Modalnya nggak ada duit. Semua orang mau sukses, tapi tidak semua orang mau bayar pengorbanannya. Betul ya? Bukan berseberapa besar modalnya, tapi seberapa besar pengorbanan kita, proses kita tersebut. Bukan permasalahan dari modalnya. Contoh, misalkan saya punya handphone. Ya, handphone saya contoh aja. Misalkan ini iPhone 14. Kurang lebih harganya tuh kan di atas 30 juta. Saya mau jual sama Anda nih handphonenya. Saya mau jual sama Anda, misalkan handphonenya dijual 5 juta. Harga 30 juta dijual 5 juta. Kondisi Bapak Ibu nggak punya duit. Mau dibeli nggak? Dibelilah Pak. Saya pinjam tetangga, ya kan. Jual saya harta karun, yang penting bisa beli handphone Bapak. Kenapa Anda beli? Karena tahu keuntungan. Anda di besok handphone saya dijual 20 juta, ada keuntungan 15 juta. Betul nggak?
Betul, kenapa mau? Padahal keuntungannya cuma 15 juta. Anda gabung 2 juta, 2.600.000 bisa dapat 1,6 miliar. Kenapa nggak ada bela-belain? Berarti bukan permasalahan dari handphone. Iya, Pak, betul, Pak. Ya udah, Pak, saya pikir-pikir dulu. Teman saya ada waktu itu, ya udah, Pak, saya pikir-pikir dulu. Comro, kata saya. Lu bisnis, ngapain banyak mikir? Kayak mau poligami aja lu mikir. Lu keluar duit 2.600.000 nggak akan sengsara. Nggak akan besok jadi bangkrut. Nggak biasa. Modalnya kecil ini. Ya kan kecil banget. Iya juga ya. Iya ngapain? Sosok mau minta izin, mau minta. Nggak ada. Udah bismillah. Percaya Bapak Ibu, setan ini nggak mau lihat kita sukses. Semakin banyak keraguan di dalam diri kita, semakin banyak setannya berarti. Karena kalau Anda sukses, lebaran Anda spektakuler. Karena mau Anda sukses, nanti Anda bisa ngumrohin orang tua Anda. Nanti Anda bisa bangun masjid. Setan mau nggak? Nggak mau. Setan ini nggak ridho. Mumpung sekarang bulan puasa, setannya lagi dikunci. Setannya lagi diborgol. Ya, Anda segera gabung. Kalau Anda gabung sekarang, luar biasa. Pak Haji Febrian ini memberikan promo reward yang gabung di bulan sekarang, khususnya hari ini, bukan jadi 300 kiri, 300 kanan, tapi jadi 250 kiri, 250 kanan, dapat mobil cash 150 juta. Ya, jangan banyak mikir, Anda hubungi orang yang ngajak Anda, yang masukkan ke grup, yang masukkan ke YouTube, yang dimasukkan, yang ngasih link YouTube, yang ngasih link Zoom, Anda Bapak Ibu langsung hubungi. Dan satu lagi, seminar kali ini akan kita buat secara rutin ya di grup SSB. Nanti di malam Rabu kita akan ada lagi seminar. Yang sudah gabung hari ini, pastikan di malam Rabu ajak lagi. Ya, nanti kita akan buat lagi presentatornya yang lebih mantap lagi biar nggak molor waktu ya. Biar nggak molor waktu, nanti kita jam 11 teng ini udah selesai. Ya, nanti kita perbaiki semuanya karena ini perdana di SSB di bulan puasa kita adakan Zoom seminar. Nanti Zoom seminar di malam Rabu kita lebih maksimal lagi. Nggak motong waktu juga biar semuanya bisa on time sampai jam 11.